Hai anak-anak, kita bertemu lagi ya untuk belajar PPKN masih pada bab 6. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk materi A tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa dan materi B tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan belajar untuk materi kita yang ketiga, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan minggu depan kita akan belajar untuk materi yang terakhir tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita mulai dari faktor pendorongnya terlebih dahulu. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya adalah persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Bahkan, suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara kita terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita. Anak-anak, selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah dipecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang coba kalian bayangkan, apa yang akan terjadi jika negara kita terpecah belah? Benar sekali. Jika negara kita terpecah belah, tentu saja yang akan terjadi adalah negara kita akan dianggap sepele oleh bangsa dan negara lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan bangsa dan negara kita akan dijajah kembali oleh negara dan bangsa lain. Anak-anak, persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan harus terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya paling baik, dan sebagainya. Kita juga harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Anak-anak, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda, yang kedua, Pancasila, dan yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama,
bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita. Anak-anak, Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan waktu itu. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi dari ikrar Sumpah Pemuda yang bisa menggalangkan persatuan dan kesatuan pemuda pada waktu itu. Anak-anak, yang kedua adalah Pancasila, di mana Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Anak-anak, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan bangsa seperti kerusuhan antar pendukung klub sepak bola, demonstrasi yang diwarnai aksi kekerasan, konflik antar suku, dan masih banyak lagi perpecahan-perpecahan bangsa.
peristiwa-peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai dan menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sangat berlebihan, dan ini dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Anak-anak, untuk yang kedua yaitu geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Berikutnya yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Berikutnya yang keempat yaitu melemahnya nilai budaya bangsa kita. Anak-anak, nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, dan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, bisa majalah atau tabloid, atau dengan media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon, HP, dan masih banyak kali hal-hal lain yang mempunyai fitur dan fasilitas yang lengkap yang dapat melemahkan nilai budaya bangsa kita. Anak-anak, berikutnya adalah pembangunan yang tidak merata, di mana proses pembangunan yang hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Anak-anak, untuk refleksi kita pada pertemuan kali ini adalah kecintaan atau nasionalisme dan patriotisme kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan kesimpulan kita untuk materi kita hari ini, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Nah, untuk tugas mandiri pada hari ini, jelaskan bagaimana cara mengatasi adanya faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan negara kita. Anak-anak, kita akhiri belajar kita pada hari ini
dan tetap jaga kesehatan serta terus semangat belajar. Terima kasih dan sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya.